Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 9 Januari 2023. Pesta Pembaptisan Tuhan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4, ayat 6 sampai 7, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Pesta Pembaptisan Tuhan hari ini mengingatkan saya akan dua peristiwa lain lagi yang menurut cerita sejarah hari raya secara liturgis itu masuk dalam label yang disebut dengan Hari Raya Penampakan Tuhan. Kemarin Minggu 8 Januari kita semua secara liturgis merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Bagi saya hari raya ini itu berarti upaya Tuhan menampakkan dirinya, mengungkapkan dirinya, siapa sesungguhnya dirinya itu. Dia yang lahir di kandang hina. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu. Banyak kali dipertanyakan atau diragukan keilahian dan kealahannya. Bahkan sejak awal dia hadir di dunia dalam peristiwa kelahirannya. Banyak orang tidak tahu siapa dia. Karena itu, Allah sendiri yang mengutus putranya itu yang lahir di kandang domba, berupaya menyatakan siapa sesungguhnya anak yang lahir itu. Melalui peristiwa kunjungan 3 orang Majus, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil kemarin, Minggu 8 Januari, ketika kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Sesungguhnya di sana Allah memperkenalkan anaknya yang lahir itu kepada segala bangsa yang direpresentasikan oleh kehadiran 3 orang Majus. Bahwa yang dilahirkan itu anak dalam kandang hina yang dijaga oleh Maria dan Yosef itu adalah raja. Raja orang Yahudi. Dia yang dinantikan untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang kita rayakan kemarin, Minggu 8 Januari. Perayaan ini masuk dalam label Hari Raya Penampakan Tuhan. Ada 2 peristiwa lain lagi yang hari ini kita rayakan, Pesta Pembaptisan Tuhan. Juga dalam sejarah itu masuk dalam label Hari Raya Penampakan Tuhan juga. Artinya melalui peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan, seperti juga yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, itu upaya Allah Bapa yang memperkenalkan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu sebagai anaknya sendiri. Bahkan anak yang ia kasihi, yang sangat berkenan padanya. Dengan tegas, penginjil Matius mencatat, ketika Yesus dibaptis, sesudahnya ia keluar dari sana dan langit terbuka. Dan Yesus melihat Roh Tuhan turun seperti burung merpati. Dan terdengar suara dari surga yang mengatakan,
Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Yesus itu adalah putra Allah sendiri dan sangat istimewa karena dia sangat berkenan pada Bapa. Pembaptisan di Sungai Yordan yang dipestakan hari ini adalah ungkapan bagaimana Allah menyatakan Yesus sebagai putranya. Yang kedua, pembaptisan yang dialami oleh Yesus adalah juga ungkapan solidaritas Yesus dengan manusia yang berdosa. Dia yang tidak berdosa tapi mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menyatakan solidaritasnya dengan manusia yang berdosa. Dan dari sana dia mengangkat martabat manusia keluar dari dosa itu. Karena memang orang Jawa katakan dari sononya manusia itu bukan dilahirkan untuk masuk dalam dosa, untuk hidup dalam dosa, tetapi untuk menikmati kemuliaan bersama dengan Allah. Dan manusia sendiri tidak mampu mengeluarkan dirinya dari lumpur dosa itu. Dan hanya Allah lah, Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, yang mengangkat manusia keluar dari lumpur dosa itu dan memperoleh keselamatan dan hidup bahagia bersama dengan Allah. Dan itu semua Allah dalam diri Yesus. Ia lakukan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Yang ketiga, pembaptisan di Sungai Yordan seperti yang diceritakan atau yang dipestakan hari ini itu mengungkapkan bahwa Yesus mau memulai karya yang dipercayakan oleh Allah Bapanya, yakni menyelamatkan umat manusia. Selama kurang lebih 3 tahun, Yesus berkarya, memberikan pengajaran, dan puncak dari karyanya adalah peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Saudari dan saudara yang terkasih, lalu peristiwa yang ketiga, di mana Allah menampakkan kealahannya, yang masuk dalam label Hari Raya Penampakan Tuhan, di mana Allah berupaya menyatakan siapa dirinya, yakni melalui peristiwa di Kana. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, di sana Yesus menunjukkan siapa dirinya. Dia adalah Tuhan yang bisa mengubah air menjadi anggur. Itu Yesus tunjukkan, Yesus nyatakan di hadapan para muridnya. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi jelas bagi kita 3 peristiwa tadi, termasuk pesta hari ini, adalah upaya Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kita mau melihat apa sih pesan penting untuk kita pada pesta hari ini. Yesus ketika dibaptis, ada suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita memang bukan Yesus. Tidak ada bandingannya dengan Yesus. Tetapi kita diperkenankan untuk memperoleh sakramen pembaptisan. Dan semua itu terjadi karena Yesus. Karena Yesus maka kita yang dibaptis disebut sebagai anak-anak Allah. Dan jangan lupa, ketika atau selesai dibaptis, kita pun disebut sebagai anak-anak yang dikasihi Bapa, yang berkenan pada Bapa juga. Persoalannya terletak pada sejauh mana saya dan Anda menjaga rahmat pembaptisan yang kita terima, yang membuat kita menjadi anak yang dikasihi oleh Allah dan yang berkenan padanya. Sejauh mana kita menjaga rahmat itu.
Kita sendiri yang tahu bagaimana jawabannya. Apakah sejak kita dibaptis sampai saat ini kita masih layak dan pantas disebut sebagai anak kesayangan atau anak yang dikasihi Allah dan anak yang berkenan pada Allah. Dosa dan salah kita membuat label itu tercoreng dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara terkasih, ketika kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan, mari kita kembali menata kehidupan kita, menjaga rahmat Tuhan yang kita terima sejak pembaptisan. Baiklah kita menjaga diri kita, supaya tetap menjadi anak yang dikasihi Allah dan yang berkenan pada Allah. Tuhan memberkati.